Koin pecah-pecah. Renungan firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada kita saat ini, saya ambil di dalam Daniel pasal 5. Di Daniel pasal 5 ada sebuah kisah yang menarik yang dapat kita pelajari dari sana. Cerita dalam Daniel pasal 5 berisi tentang kejatuhan kerajaan Babel yang terjadi pada tahun 539 atau 538 sebelum Masehi. Peristiwa ini terjadi kurang lebih 24 tahun setelah kematian Nebukadnezar. Dalam peristiwa itu diceritakan tentang sebuah pesta yang besar yang diadakan oleh seorang Raja Babel yang bernama Belsasar. Nama Belsasar sebagai Raja Babel di dalam Daniel pasal 5 telah menjadi perdebatan yang sangat panjang. Sebelum tahun 1854, para arkeolog dan sejarawan tidak tahu apa-apa tentang Belsasar di luar Alkitab. Para sejarawan Yunani yang besar seperti Xenophon dan Herodotus, dalam catatan mereka tentang kejatuhan kerajaan Babel, tidak pernah menyebutkan Belsasar sebagai raja di sana. Dan lebih jauh lagi, dalam daftar raja-raja Babel yang ditulis oleh Berosus dan Ptolemeus, tidak ada nama Belsasar di sana. Di sana hanya dituliskan Nabunaid dalam bahasa Akadia yang menuju kepada Nabonidus sebagai raja terakhir kerajaan Babel. Karena hal tersebut, di mana Raja Belsasar tidak dicatatkan di dalam sejarah Raja-Raja Babel, seorang pengkritik Alkitab yang bernama Ferdinand Hitzig pada tahun 1850 yang mengkritik Alkitab dan mengatakan bahwa Raja Belsasar di dalam Daniel pasal 5 hanyalah khayalan, hanyalah karangan imajinasi dari penulis-penulis Yahudi. 4 tahun setelah kritik Ferdinand ini, pada tahun 1854, para arkeolog menemukan sebuah silinder Nabonidus di antara puing-puing kota Ur di Babilonia kuno, yang saat ini adalah Irak Selatan. Di dalam silinder itu dituliskan tentang keberadaan Raja Belsasar yang memerintah bersama koregen dengan ayahnya Nabonidus ketika ia tinggal di Tema. Dan penemuan silinder ini meneguhkan keabsahan Alkitab yang menuliskan tentang Raja Belsasar sebagai Raja Babilonia. Kita kembali ke cerita Daniel pasal 5. Raja Belsasar ini kemudian membuat sebuah pesta yang besar. 1000 orang diundang dalam pesta itu. Dan pesta ini diadakan dengan tujuan untuk mengumpulkan kekuatan-kekuatan yang tersisa dari kerajaan Babel. Oleh karena pada waktu itu, sebagian besar dari wilayah kekuasaan kerajaan ini telah dikuasai oleh Media dan Persia. Dan yang menarik dari pesta ini adalah Belsasar mengabaikan suatu tradisi yang baik dari raja-raja ketika mereka mengadakan pesta. Di mana tradisi pada waktu itu ketika raja mengadakan pesta, laki-laki dipisahkan dengan perempuan. Contohnya di dalam Ester pasal 1 ayat 3 dan ayat 9 sampai ayat 12, di sana ada seorang raja yang bernama Asweros, dia mengadakan pesta. Di dalam cerita itu dikatakan raja membuat pesta bersama dengan pembesar-pembesarnya yang laki-laki. Dan di lain tempat, Ratu Wasti membuat pesta yang sama bersama dengan perempuan-perempuan yang lain. Jadi, tradisi pada waktu itu adalah ketika diadakan pesta, laki-laki dipisahkan dengan perempuan. Tetapi di dalam Daniel pasal 5, pesta yang dibuat oleh Raja Belsasar begitu arogan. Dia menggabungkan laki-laki dan perempuan bersamaan di dalam merayakan pesta itu. Dan yang lebih arogan lagi adalah dia menajiskan perkakas-perkakas suci dari Ka'bah Yerusalem yang diangkut oleh Nebukadnezar yang disimpan di Sinear, di rumah dewa-dewanya di sana. Menurut interpretasi Midrash, tafsiran orang Yahudi terhadap Alkitab, Belsasar salah membuat kalkulasi tentang akhir dari nubuatan 70 tahun pembuangan bangsa Israel. Menurut dia nubuatan itu telah berakhir dan dia mengambil keputusan untuk menajiskan perkakas bait Allah. Pada saat pesta itu sementara berlangsung, di dalam kemabukan mereka, tampak jari-jari tangan manusia yang menulis pada kapur di dinding istana itu. Dan raja melihat punggung tangan yang sementara menulis itu. Dia menjadi pucat, dia menjadi takut, dan dia ingin mengetahui apa arti dari tulisan di dinding itu. Di dalam ketakutannya itu, Raja Belsasar memerintahkan
kepada semua orang bijaksana di Babel yang sanggup membaca dan memberikan makna dari tulisan itu kepadanya. Dia akan memberikan hadiah yang luar biasa. Dia akan ditempatkan sebagai orang ketiga terbesar di kerajaan Babel itu. Tetapi mereka gagal. Lalu datang permaisuri yang bernama Nitokris, kemudian memperkenalkan kepadanya seorang Belsasar yang lain. Belsasar yang dipenuhi dengan roh para dewa, yaitu Daniel. Kemudian Daniel membaca tulisan itu dan memberikan artinya. Tulisan di dinding tersebut adalah sebagai berikut. Meneh, meneh, tekel, ufarsin. Kemungkinan besar tulisan itu dapat dibaca oleh orang-orang pintar pada waktu itu, karena ditulis dalam bahasa Aram. Tetapi mereka tidak bisa memberikan arti. Apa arti dari meneh, meneh, tekel, ufarsin? Meneh adalah koin, diulangi 2 kali, koin-koin, dan ufarsin itu artinya dipecah. Apa yang mereka bisa artikan dari koin yang pecah-pecah itu? Itulah sebabnya mereka gagal memberikan arti kepada Belsasar. Di ayatnya yang ke-25, Daniel membaca tulisan tersebut dan memberikan arti. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, meneh, meneh, tekel, ufarsin. Di ayat yang ke-26. Dan inilah makna perkataan itu. Meneh, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Kemudian ayat 27, tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Di ayat 28, peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Inilah tulisan yang tertulis di dinding istana itu dan artinya yang telah diberikan oleh Daniel kepada Belsasar. Ada pelajaran penting yang ingin saya bagikan dari arti tulisan-tulisan itu. Kata meneh berarti koin. Itu dituliskan juga di dalam Yeskiel 45 ayat 12 dan juga di dalam Esra pasal 2 ayatnya yang ke-69. Istilah ini kemudian dikenal dengan mina. Ini adalah alat pengukur yang sama dengan 60 sikal atau 50 sikal. Di dalam Alkitab, alat ini digunakan untuk mengukur berat atau nilai dari emas dan perak. Dan yang menariknya di dalam Daniel pasal 5, Tuhan menggunakan alat ini bukan untuk mengukur nilai dari emas dan perak, tetapi untuk mengukur nilai dari moral anak manusia. Ini menjadi pelajaran yang menarik bagi kita, bahwa ada tangan yang tidak kelihatan, yang menulis, yang menilai setiap tindakan moral yang dilakukan oleh anak manusia. Ada tangan yang tidak kelihatan yang menilai setiap tindakan moral yang kita lakukan. Siapakah tangan yang tidak kelihatan itu? Tangan yang tidak kelihatan, yang menulis di dinding istana itu, yang menulis tingkah laku dan moral daripada Belsasar, adalah the Holy Watcher di dalam Daniel pasal 4. Dia adalah penjaga yang suci yang tidak kelihatan, yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap, kata Mazmur di dalam Mazmur 121. Dialah yang melihat setiap tingkah laku anak manusia dan menilainya di dalam catatannya. Dia adalah Allah. Oleh Ayub di dalam Ayub pasalnya yang ke-7 ayat 20, Ayub memanggil dia sebagai the watcher of man, penjaga manusia. Menyadari bahwa ada penjaga suci di sorga, penjaga suci yang tidak kelihatan, yang memperhatikan, yang menilai setiap tingkah laku kita, setiap tindakan dan moral kita, seharusnya menyadarkan kita untuk menjalani kehidupan dengan kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Dan yang menariknya adalah kata meneh ini digunakan 2 kali di sana. Ini untuk menunjukkan bahwa Tuhan benar-benar memperhatikan, benar-benar menilai setiap tingkah laku yang dilakukan oleh anak-anak manusia. Poin selanjutnya yang ingin saya bagikan dari kata tekel. Istilah ini berasal dari tekel yang berarti bobot atau berat. Pada zaman Alkitab, istilah ini digunakan sebagai metafora evaluasi Allah atau hukuman Allah. Di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 3. 1 Samuel pasal 2 ayat 3 dikatakan di sana seperti ini. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji, tekel, ditimbang. Perbuatan-perbuatan dievaluasi oleh Tuhan.
Hal ini menyatakan kepada kita bahwa segala tingkah laku dan tindakan anak-anak manusia di atas dunia ini bukan hanya dilihat oleh Tuhan, bukan hanya diperhatikan oleh penjaga yang suci itu, tetapi dievaluasi oleh Dia. Tuhan mengevaluasi setiap tindakan kita, dan Tuhan akan memberikan hukuman bagi tindakan yang tidak baik, bagi moral yang rusak, dan Tuhan juga akan memberikan pahala bagi tindakan-tindakan yang baik. Ayub menyadari akan hal ini. Di dalam Ayub pasalnya yang ke-31, Ayub pasalnya yang ke-31 ayatnya yang ke-6. Ayub pasal 31 ayat yang ke-6, kata tekal juga muncul di sana. Ayub mengatakan seperti ini: biarlah aku tekel ditimbang di atas neraca yang teliti, maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Tuhan menimbang, Dia mengevaluasi setiap tingkah laku dan tindakan kita, menyadarkan kita bagaimana kita boleh hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Kita boleh hidup dengan setia, berjalan di jalannya Tuhan, supaya kehidupan kita ketika Tuhan menimbang, kita didapati melakukan kebenaran. Poin selanjutnya yang ingin saya bagikan kepada kita adalah kata parsin atau peres. Kata parsin ini adalah istilah Aram yang memiliki arti division, dibagi atau dipecah. Dan juga kata parsi itu memiliki arti Persia. Pada peristiwa itu, setelah Daniel selesai memberikan arti kepada Belsasar tentang tulisan di dinding itu, Kores memimpin pasukannya. Dia menyerang kota Babel. Dan pada malam itu juga, tanggal 12 Oktober 539 sebelum Masehi, Belsasar terbunuh dan kejayaan kehormatan kerajaan Babel musnah. Ada pelajaran menarik yang ingin saya bagikan bagi kita saat ini. Di dalam Daniel pasal 5 ayat 18 dikatakan, ya Tuanku Raja, Allah yang maha tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai Raja, kebesaran, kemuliaan dan keluhuran kepada Nebukadnezar ayah tuanku. Di dalam ayat ini Daniel sementara mengingatkan kepada Belsasar bahwa kehormatan, kejayaan, kerajaan dan kuasa yang dimiliki oleh Belsasar ini adalah pemberian Tuhan yang dia terima dari Nebukadnezar ayahnya. Dan yang menariknya adalah ketika Tuhan memberikan kepadanya kehormatan, ketika Tuhan memberikan kepadanya kebesaran, ketika Tuhan memberikan kepadanya kejayaan, Dia menghancurkannya sendiri dengan tingkah lakunya yang buruk. Dia menghancurkannya sendiri dengan tingkah lakunya yang jelek. Belsasar menghancurkan sendiri kemuliaan dan kehormatan ini dengan tingkah lakunya yang arogan. Menjadi pelajaran bagi kita. Pada saat ini mungkin Tuhan telah mengaruniakan kita kehormatan. Tuhan mengaruniakan kita kejayaan. Tuhan mengaruniakan kita kebesaran. Kita diberikan pekerjaan yang layak. Kita diberikan gelar yang bagus. Kita telah diberikan pendidikan yang tinggi. Tetapi kita merusaknya dengan tingkah laku kita yang tidak baik. Kita merusak semua kehormatan, kejayaan, dan kebesaran itu dengan moral kita yang rusak. Pelajaran yang penting yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita dari kisah Belsasar adalah moral kita yang rusak, tindakan arogansi kita, tindakan kita yang jahat dan kotor akan menghancurkan kehormatan, akan menghancurkan kejayaan, akan menghancurkan kebesaran yang Tuhan telah karuniakan kepada kita saat ini. Kita melihat ada begitu banyak di luar sana pembesar-pembesar. Tuhan telah berikan kehormatan, Tuhan telah berikan kejayaan, tetapi dihancurkan oleh moral mereka yang rusak, dihancurkan oleh tingkah laku mereka yang buruk, dihancurkan oleh perselingkuhan, dihancurkan oleh korupsi. Tingkah laku moral kita yang rusak akan menghancurkan berkat yang Tuhan telah karuniakan kepada kita. Ini menjadi pelajaran yang luar biasa bagi saya dan saudara-saudara, bahwa tingkah laku yang kita hidupkan saat ini akan menghancurkan berkat Tuhan, akan menghancurkan kemuliaan yang Tuhan berikan, atau akan membuatnya menjadi lebih besar lagi. Kisah ini menjadi pelajaran bagi kita, bahwa setiap tingkah laku kehidupan yang kita hidupkan, setiap moral yang kita kembangkan, akan mempengaruhi
perjalanan kehidupan kita ke depan. Marilah kita hidup dengan takut akan Tuhan. Marilah kita hidup dengan rendah hati kepada Tuhan. Marilah kita menghidupkan kehidupan moral yang baik, kehidupan moral yang berkenan di hati Tuhan, sehingga itu akan menjadi berkat di dalam perjalanan hidup kita, di dalam rumah tangga kita hari ini dan seterusnya. Tuhan memberkati.